Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Novianti. Dan saya Mentriana Siringo-Ringo. Kami dari Universitas Musamus Merauke. Di video ini kami akan membahas masalah dan memberikan solusi dari video tersebut. Sebelum itu, simaklah video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana nih kabarnya? Udah siap belajar matematika belum? Perkenalkan, saya Rizky Rahmatul Kusaima. Di video kali ini saya akan mengajarkan kalian materi SMP kelas 9 pada bab perpangkatan dan bentuk akar. Indikator pencapaian dalam pembelajaran ini yang pertama, diharapkan nantinya adik-adik semua bisa menuliskan perkalian suatu bilangan berpangkat. Kemudian, dapat menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Dan yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat. Adik-adik sudah tahu belum apa itu bilangan berpangkat? Biar lebih jelasnya, mari kita belajar bersama dan simak video berikut ini. Perpangkatan dan bentuk akar. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Nah, sebelum itu, adik-adik harus tahu dulu, apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi, kata kunci dari perpangkatan adalah perkalian berulang. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A berpangkat N. Karena perpangkatan adalah perkalian berulang, maka perkalian A sebanyak N kali. Maka di sini ditulis A dikali A dikali A dikali seterusnya sampai dengan pangkat yang diinginkan atau sebanyak N kali. Di mana N merupakan bilangan bulat positif, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk lebih pahamnya adik-adik, mari kita simak contoh berikut. Di sini ada contoh 3 berpangkat 5. Artinya, 3 ini kita kalikan sebanyak 5 buah. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Kalau kita kalikan akan menghasilkan 243. Nah, dalam perpangkatan ini ada istilah 3 ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Sedangkan 5 di sini disebut sebagai pangkat atau eksponen. Gimana, sudah paham ya sampai sini konsep bilangan berpangkat? Selanjutnya, pertama, menulis perpangkatan. Di sini kita akan belajar mengubah perkalian berulang ke bentuk pangkat. Ada 3 contohnya di sini. Kita kerjakan yang A dulu. Min 2 dikali min 2 dikali min 2. Karena min 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka min 2 dikali min 2 dikali min 2 merupakan perpangkatan dengan basisnya min 2 dan pangkatnya 3. Jadi, min 2 dikali min 2 dikali min 2 sama dengan min 2 pangkat 3. Berikutnya juga sama. Yang bagian B, Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y ini dikali sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali ya. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka basisnya Y dan pangkatnya 6. Jadi dapat ditulis Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y sama dengan Y pangkat 6. Karena Y dikalikan sebanyak 6 kali. Kemudian yang C, perhatikan baik-baik ya, minusnya ada di luar kurung. Jadi yang kita kalikan adalah 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Jadi di sini karena
1/2 dikalikan berulang sebanyak 4 kali, maka basisnya itu setengah dan pangkatnya 4. Jadi, min setengah kali setengah kali setengah kali setengah, kita bisa tuliskan menjadi min setengah pangkat 4. Nah, ternyata mudah sekali ya menuliskan perkalian berulang ke bentuk pangkatnya. Selanjutnya, kita belajar, nah ini kebalikan dari yang tadi. Sekarang kita belajarnya mengenai mengubah pangkat ke perkalian berulang. Ini hanya kebalikan dari yang tadi. Di sini udah ada 3 contohnya. Yang pertama kan 5 berpangkat 4. Berarti kita kalikan 5 sebanyak 4 kali. Kalau kita kalikan, menghasilkan 625. Untuk yang kedua bagaimana? Ya, benar. Kita kalikan min 2 sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 3, berarti kita kalikan min 2 sebanyak 3 kali. Nah, untuk soal yang berikutnya, di sini tulis min dalam kurung 2/5 pangkat 4. Hati-hati ya, minusnya ini ada di luar kurung. Berarti yang kita kalikan berulang adalah dan di dalam kurung 2/5 kita kalikan sebanyak 4 kali. Akan menghasilkan min 16/625. Bagaimana? Mudah ya ternyata. Selanjutnya, kita belajar mengenai kedua, menghitung nilai perpangkatan. Di sini kita disuruh menyatakan perpangkatan min 0,3 pangkat 2 dan 0,3 dalam bentuk bilangan biasa. Jadi, yang pertama min 0,3 pangkat 2. Kita tuliskan dulu dalam bentuk perkalian berulangnya. Nah, karena pangkatnya 2, berarti kita kalikan min 0,3-nya sebanyak 2 kali. Kalau kita sederhanakan menjadi 0,09. Begitu juga dengan selanjutnya nih. Yang berikutnya 0,3 pangkat 2. Berarti kita kalikan 0,3-nya sebanyak 2 kali. Berikutnya, nyatakan perpangkatan min 2 pangkat 3 dan min 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Ini sama dengan yang tadi. Kita kalikan min 2-nya sebanyak 3 kali. Kemudian min 2 pangkat 4-nya juga kita kalikan sebanyak pangkatnya 4 kali. Wah, ternyata mudah sekali ya untuk menghitung nilai perpangkatan. Jadi kita lanjut ke masalah terkait konsep pangkat. Nah, di sini kita disuruh menyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 2. Dari 512. Jadi, 2 dikali sampai berapa bisa menghasilkan 512. Coba. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai seterusnya yang menghasilkan 512. Ternyata yang menghasilkan itu 2 pangkat 9. Jadi 2 kita kalikan sebanyak 9 kali akan menghasilkan 512. Soal yang berikutnya, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 10. Dari 10.000 ya. Berarti 10 kita kalikan berulang berapa kali bisa menghasilkan 10.000. Berarti kita kalikan sebanyak 4 kali. 10 kali 10, 100. 100 kita kalikan 10, udah 1000. 1000 kita kalikan 10 lagi, ya dapat 10.000. Jadi, hasilnya 10 pangkat 4. Karena 10 kita kalikan sebanyak 4 kali menghasilkan 10.000. Wah, mudah sekali ternyata. Selanjutnya, kita belajar mengenai operasi yang melibatkan perpangkatan. Ya, kita disuruh menentukan lagi nih operasinya. Dari 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, adik-adik di sini harus kita ingat kembali ya mengenai urutan operasi hitung. Nah, yang pertama itu yang kita harus kerjakan adalah kurung. Bila kurung tidak ada, maka yang kita kerjakan pangkat. Kalau pangkat, setelah pangkat berarti kita kerjakan kali dulu,
baru bagi. Kemudian tambah, habis itu terakhir kurang. Nah, jadi harus ingat konsep mengenai urutan operasi ya. Jadi jangan salah sampai menghitung nantinya. Kita kembali ke soal tadi. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Jadi kita operasikan dulu yang berpangkat. Jadi 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 atau 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti kan 25. Jadi 3 ditambah 2 dikali 25. Habis ini kita kerjakan perkaliannya dulu. Jadi 3 ditambah 50. Hasilnya 53. Untuk yang berikutnya juga sama. Berarti di sini kan ada pangkatnya dulu tuh. Berarti pangkatnya kita harus selesaikan terlebih dahulu. Tuh, 4 pangkat 3 kan 64. Terus kita bagi 8 ditambah 3 pangkat 2, 9. Nah, setelah ini kita operasikan pembagiannya dulu. Ya, betul. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Gimana? Mudah ya mau operasikan perpangkatan. Selanjutnya ada masalah terkait konsep pangkat. Di sini kita suruh menentukan nilai pada X pada persamaan berikut. 7 pangkat X sama dengan 343. Di sini maksudnya 7 kita kalikan berulang berapa kali bisa menghasilkan 343. Kita coba-coba aja. Kan 7 kali 7 itu 49. 49 kita kalikan 7 lagi. Ya, sudah 343. Berarti 7 kita kalikan berulang sebanyak 3 kali menghasilkan 343. Maka X-nya berarti iya, 3. Karena 7 kita kalikan sebanyak 3 kali. Kemudian lanjut. Nih, ada masalah terkait konsep lagi melibatkan kehidupan sehari-hari. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus, setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapakah jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Mari kita selesaikan. Nah, dari soal diketahui bahwa pembelahan virus 3 ekor setiap 0,5 jam. Kemudian yang ditanya berapakah jumlah virus setelah 6 jam. Nah, berarti maksudnya di sini virus ini dari 3 dia akan berkembang atau membelah diri setiap 0,5 jam atau setiap setengah jamnya dia akan bertambah. Dari 3, kemudian setengah jam lagi nambah 3, kemudian nambah terus-terus sampai seterusnya. Maka dapat kita selesaikan dari yang ditanyakan tadi, berapa jumlah virus setelah 6 jam? Berarti berapa kali pembelahan yang akan terjadi dalam 6 jam itu? Maka kita bagi 6 jam, kita bagi dengan setengah jamnya. Nah, maka kita akan mendapatkan 12 kali pembelahan virus. Nah, jadi kan N-nya berarti 12 ya, karena 12 kali. Jadi 3N ini kita pangkatkan 12. Jadi 3 pangkat 12. Karena virus ini akan membelah diri lagi sebanyak 12 kali untuk 6 jamnya. Maka kita peroleh 531.441. Jadi virus ini setelah 6 jamnya akan menjadi 531.441 ekor. Nah, jadi seperti ini ya cara penyelesaiannya. Ternyata mudah sekali untuk menyelesaikan dalam perpangkatan. Sekian materi pada hari ini. Nah, gimana? Sudah disimak kan video pembelajaran tadi? Gimana nih? Mudah kan materi bilangan berpangkat? Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan sampai ke video pembelajaran selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah menonton video tersebut.
Nah, di sini kami akan membahas masalah dalam video tersebut, yaitu terdapat pada contoh perpangkatan ke perkalian berulang. Pada video tersebut tidak dijelaskan bagaimana cara min 2 pangkat 3 menghasilkan min 8. Solusinya adalah pengajar harus menjelaskan secara detail dari mana hasil yang didapatkan. Karena tidak semua siswa belum tentu mengerti cara perkalian berpangkat yang berminus. Dari 10 langkah-langkah utama R dan D yang terkait dalam video tersebut, yaitu perencanaan. Sekian dari kami, terima kasih.